atau Dia bab 5, malam pertunangan. Kehadiran Nani ke rumah itu membuat ketiga istri Dodi tidak suka. Mereka berpikir jika Nani akan menjadi istri keempat suami mereka. Mereka tahu jika Nani janda, dan itu membuat mereka semakin yakin jika kehadiran Nani ingin menawarkan diri atau telah menjalin hubungan dengan Pak Dodi. "Mau apa kamu kesini?" tanya ketiga istri Pak Dodi. "Aku mau bertemu Pak Dodi," sahutnya. "Suami kami tidak ada di rumah, dia sedang kerja," sahut salah satu istri Pak Dodi. "Oh ya sudah kalau begitu." Nani segera beranjak, tapi ketika keluar dari rumah, dia berpapasan dengan Pak Dodi. "Pak Dodi?" sapanya. Pria parubaya itu memperhatikan Nani dari atas sampai bawah. "Saya tidak mengenal kamu," ujarnya dan segera berlalu. "Iya Pak, saya hanya ingin memberikan ini." Nani menyerahkan sebuah amplop ke pria itu. Hal itu membuat ketiga istrinya cemas. Mereka berpikir jika isi amplop itu adalah sebuah tespek. Pak Dodi mengambil amplop itu, lalu membuka isinya. Dia melihat foto Yayu yang manis. "Kenapa dengan foto ini?" tanyanya bingung. "Saya dengar Bapak sedang mencari istri keempat." Wajah Dodi langsung berbinar. Wanita yang ditawarkan kepadanya jauh lebih muda, dan itu membuatnya semangat. "Itu anak saya, namanya Yayu, dia baru tamat sekolah." Salah satu istrinya Pak Dodi mendekat dan mengambil foto yang ada di tangan suaminya. "Hei," Pak Dodi marah. "Tidak ada istri keempat," istrinya yang merupakan istri pertama. "Baik, tidak ada istri keempat, tapi salah satu dari kalian akan aku ceraikan. Atau aku ceraikan kalian semua, bagaimana?" Ucapan Pak Dodi membuat ketiga wanita itu takut. Lain halnya dengan Nani, dia terlihat sangat senang. Jika ketiga wanita itu diceraikan, maka anaknya akan sangat disayang Pak Dodi. "Tidak sayang, kalau mau menikah lagi silakan," ujar istri pertamanya yang tidak mau dicerai. Kekayaan yang dimilikinya semua dari suaminya. Jika sampai mereka diceraikan, maka mereka akan kembali ke kehidupan seperti semula, miskin dan hina. Semenjak menikah dengan Pak Dodi, derajat mereka naik. Semua orang segan kepada mereka. "Silakan Mas," ujar istri kedua memberi dukungan kepada suaminya. Begitupun istri ketiga juga memberi dukungan kepada suaminya. Karena telah mendapatkan persetujuan dari istrinya, maka Pak Dodi langsung mengambil keputusan. "Baiklah, karena ketiga istri saya sudah setuju, maka nanti malam langsung kita lakukan pertunangan," ujarnya. "Apa?" Ketiga istrinya kaget. "Baik Pak," sahut Nani senang. "Nanti malam jam 8 malam, datang ke sini dengan anakmu. Jika anakmu membuat ulah, kamu dan keluargamu akan sengsara," ancam Dodi. Nani yang tadinya terlihat senang sekarang takut. Takut jika anaknya akan melakukan hal yang tidak baik kepada Pak Dodi. "Baik Pak," sahutnya dan segera berlalu. Malam hari, Nani terlihat mondar-mandir di rumah. Anak sulungnya tak kunjung keluar kamar. "Mungkin Yayu sudah kabur," tutup Dodit. Hal itu membuat Nani panik. Dia segera mengetuk pintu kamar dengan sangat keras. Tapi tidak ada sahutan ataupun pergerakan dari dalam kamar. Nani mengambil sesuatu untuk membuka pintu itu dengan paksa. Tapi belum sampai pintu dibuka paksa, Yayu telah membuka pintu. Penampilan gadis belia itu sama seperti tadi siang. "Ya ampun Yayu, kenapa kamu masih belum bersiap?" seru ibunya marah. "Ini sudah jam berapa?" Nani menuding kepala anaknya. "Aku ketiduran Bu," sahutnya jujur. Dia tidak sadar jika hari telah gelap. Sejak ibunya mengatakan akan menjodohkannya, dia langsung masuk ke kamar, menangis dan merenungi nasibnya sampai dia tertidur dengan sendirinya. "Sekarang ganti baju." Nani menarik tangan anaknya masuk ke dalam kamar. Dia membuka lemari dan mencari pakaian anaknya yang bagus. Lalu pilihannya jatuh kepada dress dengan warna pink dengan panjang sampai bawah lutut. "Baju dari siapa ini?" tanya Nani yang tidak pernah melihat baju itu. "Dari Mbak Giwang, belum pernah aku pakai." "Ya sudah, pakai sekarang," ditanya sembari menyerahkan dress itu. Tapi Yayu enggan melakukan apa yang disuruh ibunya. "Ayo cepat." Nani menarik baju anaknya. Baju yang sedang dikenakan Yayu dibukanya dengan paksa. "Iya Bu," gerutunya kesal dengan sikap ibunya yang kasar. Dia mengganti pakaiannya di depan ibunya. "Kenapa harus kita yang ke sana? Kenapa bukan pria itu yang ke sini?" ujarnya bingung. "Rumah kita buruk. Ibu malu kalau mereka datang ke sini. Dan lagi, ibu belum menyiapkan apa-apa kalau mereka datang," sahutnya sembari merapikan pakaian yang dikenakan anaknya. "Memangnya, apa yang mau ibu persiapkan?" tanyanya heran. Ayo, nanti kita terlambat." Nani mengabaikan ucapan anaknya. Tidak ada lipstik yang mewarnai bibir Yayu, begitupun makeup. Gadis belia itu benar-benar polos. Walaupun seperti itu, dia terlihat natural dan manis. Nani menggandeng tangan anaknya keluar dari kamar. "Dodit jaga rumah, ibu akan pergi dengan Yayu." "Semoga acaranya berjalan lancar," tutup Dodit. "Acara?" Yayu melirik Dodit lalu ke ibunya. "Memangnya ada acara apa Bu?" tanyanya bingung.
Makan-makan, saut ibunya sembari melirik anak sulungnya dengan tatapan tajam. Nani segera menarik tangan Yayu. Dia tidak mau Dodit mengatakan apapun, yang mana akan membuat Yayu tahu. Dia khawatir jika Yayu tahu maka rencananya akan gagal. Ibu dan anak itu mulai meninggalkan rumah. Mereka menggunakan sepeda masing-masing. Suasana kampung mereka terlihat sepi. Hanya terdengar suara jangkrik dan kodok yang mengiring perjalanan mereka. Sedangkan kendaraan lain hanya melintas beberapa kali. "Bu, kita mau kemana?" "Ke sana," sahutnya sembari tetap mengayuh sepedanya. "Kenapa jauh sekali?" ujar Yayu yang tetap mengayuh sepeda di samping ibunya. Nani tidak menyahut. Dia tetap mengayuh sepedanya. Sepeda mereka tetap beriringan sampai mereka menuju rumah juragan tanah. Yayu mengenal tempat itu, karena tadi siang dia sempat ke sana. "Bukannya di ujung sana rumahnya Pak Dodi?" tanyanya. "Dari mana kamu tahu?" tanya ibunya penasaran. "Aku tadi siang ke sana." "Ngapain kamu ke sana?" tanya ibunya semakin penasaran. Aku apa?" Ibunya langsung mengerem sepedanya. Yayu ikut memberhentikan sepedanya. "Apa kamu melakukan sesuatu di belakang ibu?" tuduhnya. "Aku tadi melamar pekerjaan di sana. Kata Minul ada lowongan pembantu di sana," jelasnya. "Tapi tidak ada pekerjaan di sana." Minul lagi, gerutu ibunya. "Kamu masih percaya dengan si gendut itu? Dia bilang ada lowongan di puskesmas, kemudian di rumah Pak Dodi, tapi hasilnya sama saja. Dia itu sedang mengerjai kamu," ibunya marah. "Minul tidak berbohong. Hanya saja dia terlambat mengatakan kepadaku," belanya. "Lupakan tentang si gendut itu. Ayo, kita sudah terlambat." Nani mulai mengayuh sepedanya, diikuti anaknya. "Aku mau dijodohkan dengan siapa?" tanyanya tetap mengayuh sepeda. Karena yang dia tahu Pak Dodi tidak memiliki anak laki-laki. Dan usia anak pria itu paling besar masih sekolah menengah pertama. Keponakannya," sahut Nani bohong. Suasana di rumah Pak Dodi terlihat hening. Ketiga istrinya terus memanjatkan doa agar Nani dan Yayu tidak jadi datang. Sedangkan Pak Dodi masih bersiap di dalam kamarnya. Makanan telah terhidang di meja. Semua itu atas perintah pemilik rumah untuk menyambut calon istrinya. "Bagaimana cincinnya?" tanya Pak Dodi kepada istri pertamanya yang ketika itu masuk ke dalam kamar. "Sudah aku beli," sahut istrinya, lalu mengambil kotak cincin dan menyerahkan ke suaminya. "Apa ini harus, Mas? Kamu sudah mempunyai 3 istri. Apa kami masih kurang?" tanyanya pelan. Pria parubaya itu langsung menoleh dan menatap istrinya. "Kamu tahu bagaimana kekayaan ini aku miliki?" Istri pertamanya menggelengkan kepalanya. Yang dia tahu kekayaan itu dari hasil kerja keras suaminya. "Semua kekayaan ini dari pernikahanku. Dukunku berkata, aku harus menikah lebih dari 1 istri, agar kekayaanku semakin banyak," jelasnya. "Tapi, calon istri keempat Mas masih sangat muda." "Apa kamu cemburu?" tanya Pak Dodi. Wanita itu menundukkan kepalanya. "Semakin muda calon istriku, semakin kaya raya aku," sahutnya senang. "Lalu bagaimana dengan kami? Jika kami tua, apa kekayaan itu juga akan tua?" tanyanya. "Jika di antara kalian bertiga tidak dapat memuaskanku, maka siap-siap aku ceraikan," ujarnya pelan sembari menyentuh dagu istrinya. Mendengar itu membuat istrinya takut. Takut jika dia dicerai. Usianya juga tidak muda, dan untuk urusan kasur dia juga tidak sehebat dari istri kedua dan ketiga. Suara ketukan dari pintu membuat pasangan itu menoleh. "Iya," sahut istri pertama dan segera mendekati pintu. "Mbak, mereka sudah datang," ujar istri kedua. Istri pertama menoleh ke arah suaminya. "Mas, mereka sudah datang," ujarnya lalu berdiri di samping suaminya. Nani dan anaknya duduk di kursi yang terbuat dari kayu jati. Ibu dan anak itu mengisi ruangan dengan pandangan mereka, sampai tatapan mereka berhenti kepada sosok yang datang dengan 3 orang wanita. "Ayo berdiri," bisik Nani ke anaknya. Yayu ikut berdiri dan menatap ke arah depan. "Maaf, kami terlambat," ujar Nani. "Tidak masalah," sahut Pak Dodi sembari melirik Yayu. Dia memperhatikan gadis belia itu dengan tatapan tajam. Tapi tatapannya berhenti kepada bibir dan juga dada Yayu, dada yang masih terbungkus pakaian. "Yayu, salim Pak Dodi," bisik Nani. Dengan manut, Yayu memutari meja dan mendekati pria itu. Dia mengulurkan tangannya. Pria itu langsung menyambut tangan Yayu. Gadis belia itu menyalami Pak Dodi, seperti menyalami orang tuanya. Tapi setelah bersalaman, Pak Dodi mengelus tangannya. Hal itu membuatnya membelalakkan matanya, dan langsung melirik ke arah ibunya. "Siapa nama kamu?" tanya Pak Dodi, masih mengelus tangan Yayu. "Yayu," sahutnya, dan langsung menarik tangannya. Akhirnya tangannya dapat terlepas dari genggaman pria parubaya itu. Dia langsung duduk di samping ibunya. Tatapannya terus menatap ke ibunya. Dia yakin jika ibunya sedang berbohong kepadanya.
Silakan duduk, ujar Pak Dodi. Nani langsung duduk, tapi anaknya tidak mau duduk. Dia harus menarik tangan anaknya agar mau duduk. Berapa usia kamu? Tanya Pak Dodi. Jalan 18, saut Nani. Aku bertanya kepada anakmu, ujar Pak Dodi yang terus menatap Yayu. Tapi gadis belia itu terus menatap ke arah ibunya. Bersambung.